Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan saya Dian Anggriani Manurung, nomor induk mahasiswa 051559885. Dalam video ini, saya berperan sebagai jaksa penuntut umum untuk membacakan surat tuntutan. Baiklah, simulasi akan saya mulai. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, anggota Majelis Hakim yang saya hormati, terdakwa beserta penasihat hukumnya yang hadir pada persidangan ini. Dengan penuh rasa hormat dan pada kesempatan yang mulia ini, saya jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung akan membacakan surat tuntutan pidana terhadap terdakwa Ayam. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk keadilan. Bahwa terdakwa Ayam lahir di Lampung pada tanggal 12 Januari 2001, berumur 23 tahun, mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, beralamat di Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia. Bagian ini menjadi dasar identifikasi terdakwa dan catatan hukum. Demikian untuk menjadi perhatian Majelis Hakim. Bahwa terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM-45-2-2024-PN-BDL dengan uraian sebagai berikut. 1. Dakwaan primer. Melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. 2. Dakwaan subsidiar. Melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, yaitu barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Dakwaan ini menjadi dasar tuntutan pidana terhadap terdakwa. Demikian untuk menjadi perhatian Majelis Hakim. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Korban bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. 2. Terdakwa adalah teman dekat korban dan terakhir terlihat bersama korban sebelum kejadian. 3. Terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya disimpan di jok sepeda motornya dan digunakan untuk menusuk korban secara berulang. 4. Setelah korban meninggal, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. 5. Terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan membungkusnya menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian. 6. Motif terdakwa adalah iri hati dan faktor ekonomi serta terinspirasi dari tayangan film Narcos. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar pembuktian tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Demikian untuk menjadi perhatian Majelis Hakim. Analisis yuridis. Yang Mulia, berdasarkan fakta persidangan. 1. Unsur pasal 340 KUHP pembunuhan berencana. Barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam, dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian, terdakwa memiliki kehendak sadar untuk menghilangkan nyawa korban yang ditunjukkan dari tindakan terdakwa mempersiapkan pisau lipat terlebih dahulu, membawanya ke kos korban, menyembunyikannya di saku, lalu secara sadar dan berulang kali menusukkan pisau ke bagian vital tubuh korban, tepatnya pada bagian dada dan leher. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya dolus directus, yaitu kehendak langsung untuk menyebabkan kematian korban. Dengan uraian dengan rencana terlebih dahulu, yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan setelah adanya persiapan yang matang, ditunjukkan dengan fakta bahwa terdakwa telah menyimpan pisau sebelumnya di dalam jok motor, kemudian membawanya ke tempat tinggal korban, berpura-pura berkunjung, menunggu waktu yang tepat sebelum melakukan penusukan, serta setelah perbuatan dilakukan terdakwa berusaha menyembunyikan mayat korban
dengan membungkusnya dengan plastik, spray, dan menaburkan pengawet serta wewangian. Rangkaian tindakan ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak terjadi secara spontan, melainkan dilakukan dalam keadaan tenang dan terencana sesuai unsur pasal 340 KUHP. Mengakibatkan kematian terhadap korban bebek 19 tahun yang terbukti dari hasil visum et repertum serta keterangan saksi dan ahli yang menyatakan bahwa korban meninggal dunia akibat luka tusukan pada bagian dada dan leher. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. 2. Unsur pasal 338 KUHP pembunuhan biasa berupa barang siapa, yakni terdakwa Ayam yang secara sadar melakukan tindakan terhadap korban bebek dengan menusukkan pisau lipat ke tubuh korban secara berulang kali mengenai bagian vital, dada dan leher hingga korban meninggal dunia, mengakibatkan hilangnya nyawa korban bebek secara langsung di tempat kejadian perkara. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi, namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa sangat sadis, menimbulkan kematian korban. 2. Tindakan terdakwa direncanakan sebelumnya, menyimpan pisau. 3. Perbuatan terdakwa melakukan pencurian barang korban setelah pembunuhan. 4. Terdakwa berusaha menyembunyikan jasad korban dengan membungkus plastik, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. 5. Terdakwa melakukan perbuatan dengan niat jahat yang didorong motif iri hati dan desakan ekonomi. 6. Terdakwa telah menimbulkan keresahan dan ketakutan di lingkungan sekitar TKP. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa mengakui perbuatannya. 2. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan ini menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Demikian untuk menjadi perhatian majelis hakim. Tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel berupa plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan, dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Tuntutan ini dibuat untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi korban serta masyarakat, demikian untuk menjadi perhatian majelis hakim. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini. Demikian video simulasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kata sewaktu pengambilan video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih.